We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Bu Linda Matia, seorang penulis Candi Kolo. Nah, ini ada teman Ibu rasanya, Bu Sri Wiji Hayati, teman. Oh, itu kakak saya malahan, Oh, kakak. Pak. Iya, saya pasti dia akan tertawa mendengar cerita saya, Pak. Oke. Asli Wonogiri, Bu, ya? Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Batu Retno. Oke. Nah, Bu, apa arti Candi Kolo, Bu? Candi Kala, Mataramnya Candi Kolo. Silakan. Iya, Candi Kiala ya. Oke, Pak Sutoyo. Kalau kita berbicara tentang Candi Kolo, sebelumnya saya akan sedikit bercerita tentang proses lahirnya novel yang berjudul Candi Kolo ini. Jadi kan awalnya Candi Kolo ini sebenarnya adalah sebuah puisi yang kemudian saya kembangkan menjadi cerita. Meskipun fiktif, tapi terinspirasi dari kehidupan masa kecil saya yang lahir di sebuah daerah yang jauh dari bingar perkotaan. Itu tadi di Kecamatan Batu Retno, lebih tepatnya lagi dusun sebenarnya, desa dan dusun, Mbak. Itu namanya desa Saradan, dusunnya Kedung Leri namanya. Nah, Candi Kolo itu terdiri dari 4 bab yang berkisah tentang keluarga sederhana yang tinggal di dusun kecil dan menggambarkan potret atau kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa di pedesaan. Salah satunya ini mereka masih menghormati keberadaan danyang. Nah, istilah danyang ini kan dianggap roh para tokoh pendahulu atau leluhur atau orang pertama yang membuka lahan sebuah desa. Sementara para generasi muda termasuk saya kala itu sering dan mulai mempertanyakan kebenaran akan keyakinan-keyakinan atau ritual-ritual yang masih dipercayai oleh para tetua. Nah, kalau arti dari Candi Kolo banyak yang mengartikan ya kalau Candi Kolo itu adalah senjakala atau rembang petang, yakni waktu menjelang malam atau maghrib saat matahari bersembunyi di balik cakrawala. Dan biasanya kan itu indah sekali warnanya, ada kuning, jingga, merah. Cuma ada hitamnya itu yang agak membuat sedikit mistis tuh, Pak. Jadi keindahan itu terbalut kelam malam yang berbaur samar-samar. Jadinya agak-agak suram gitu rasanya. Jadi bagi sebagian orang, misteri perpindahan waktu itu dianggap sebagai peralihan kekuatan cahaya terang dan kegelapan yang diyakini sebagai pergeseran kekuatan baik dan buruk. Jadi misalkan waktu tersebut juga dipercaya oleh masyarakat kami itu keluarnya makhluk-makhluk gaib. Jadi pandangan masyarakat di daerah kami itu nanti ada raksasa loh, ada buto loh, ada setan. Pokoknya makhluk-makhluk astral itu bakal keluar begitu. Jadi ya seperti itu. Jadi tapi bagi kami para anak muda itu kami selalu memahami terlepas dari itu semua bukankah Candi Olo itu adalah bukti kebesaran Tuhan gitu loh. Tuhan menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Jadi ketika kita menyaksikan keindahan Candi Kolo tidak hanya dengan mata telanjang, tetapi dengan mata batin kita, apalagi sambil bermunajat, memanjatkan doa atau mantra sebagai permohonan akan suatu harapan-harapan, itu akan tumbuh rasa syukur pada diri kita. Takjub gitu loh, betapa Tuhan itu maha baik telah memberikan pemandangan-pemandangan alam semesta ini dengan gratis begitu. Dan menariknya begini Pak Sutoyo, ada cerita ya, ibu saya dulu atau orang-orang tua saya dulu tuh bilangnya gini,
kami kecil itu kan suka membantu orang tua. Rata-rata di kami itu kan petani Pak Sutoyo dan peternak kambing. Meskipun kalau bapak saya itu purnawirawan, tapi karena lahir dari petani, beliau sangat lebih bangga sekali disebut petani. Jadi ketika kami membantu bapak ibu kami mengembalakan kambing, biasanya pulang sekolah gitu jam 3, ibu saya udah teriak-teriak, cepet balik omah, ojo balik surup-surup, mengko dipangan candi Allah. Oke, braholo yang artinya anak-anak pokoknya nanti cepat pulang rumah loh, jangan pulang sore-sore nanti dimakan candikala. Banyak bahaya loh di luar begitu Pak Sutoyo. Jadi Oke. gambaran Candikala jadi artinya apa, Bu? itu kalau di konsepnya di kami di daerah kami itu candikala itu yaitu tadi makhluk-makhluk astral yang akan keluar Oh, di oke. sore hari begitu. Jadi Oke. jadi Berarti ini udah penggambaran iya, jadi langit personifikasi. ya personifikasi. Jadi lah mana kami kan bilang mana bentuknya? Itu loh, lihat langit itu loh. Langit kan itu warnanya gelap dan suram begitu loh. Itu nanti dia akan menjelma tuh jadi jin, jadi simbau rekso. Nanti makan kalian, nanti mereka akan mengganggu kalian begitu ceritanya. Tapi waktu Ibu mencari arti candikala ini bereferensi dari arti-arti cerita rakyat tersebut ya? Iya, jadi kalau candikala itu, kenapa saya pas membuat itu ya dari pengalaman keseharian kami dan dari Oke. tuturan dari para leluhur kami atau Tapi tuturan dari para orang tua, tapi begitu. Ibu tahu arti kala sendiri, Bu? Ya kalau secara kan kalau baca-baca begitu kan Pak, Iya, iya. secara apa namanya, secara teorinya atau secara yang saya baca itu Syandikala ya artinya ya sama, kurang lebih sama, itu adalah waktu yang Waktu. samar-samar begitu. Iya, Jadi iya, secara iya. etimologinya kan berasal dari kata sandi dan kala. Iya, iya, Sandi iya. artinya samar-samar begitu, kemudian jadinya artinya, waktu atau saat, antara kelihatan dan tidak begitu. Oke. Ibu sering merindukan keadaan desa zaman dulu sewaktu masih kanak-kanak tuh. Di Iya. dalam mengobati rasa rindu itu apa yang Anda lakukan, Bu? Oke, sebelum pandemi ini kan memang saya sering pulang, tapi karena pandemi ini kan saya jarang untuk pulang. Jadi salah satu pengobat rindu ya pas pulang itu ya saya napak tilas nih Pak, ke tempat-tempat bermain saya dengan teman-teman masa kecil. Jadi pagi-pagi bangun pagi, kemudian sambil lari pagi gitu, saya mampir tuh ke beberapa tempat, misalkan ada bele atau sumber sumber mata air yang dulu kami sering mandi di situ. Kemudian, apa ya, ke tempat-tempat yang biasa saya datangi saat menunggu ibu atau bapak kami di sawah, itu ada pohon kepoh gitu kan, pohon kepoh atau pohon apa, pohon beringin besar gitu. Jadi saya sempat sempat mampir gitu. Sayangnya ya Pak, kalau dulu itu, bele atau sumber air itu sangat masyarakat di kami itu sering ada bersih sungai. Jadi pasti itu terawat. Tidak ada yang namanya lumut-lumut di dalam air, pokoknya semua bersih. Jadi kita bisa ngelihat ikan dan sebagainya, atau di pohon-pohon itu bersih. Jadi ketika nanti para petani capek, mereka bisa istirahat di situ, bisa sambil minum, makan di bawah pohon itu. Cuma sayang sekali saat saya pulang, saya sudah tidak, mendapati itu semua, begitu. Malah saya jadi takut, ini malah jadi mistis beneran, karena sudah kayak hutan kecil begitu kan. Takutnya lagi jangan-jangan ini banyak ular begitu, ada ular, itu lebih berbahaya lagi. Dan di situ Tapi jadi bukan kotor ya? ya kotor, karena Oh, tidak kotor. terawat kan, Oke. kotor dan tidak terawat. Kalau dulu kan para tetua itu selalu bilang, pokoknya nanti setelah bersih desa atau bersih area-area di situ, tidak boleh ada yang namanya buang hajat di situ. Ibu-ibu tidak boleh membuang apa pecahan-pecahan piring, gelas itu tidak boleh. Tapi pada waktu kemarin-kemarin ke situ, wah ini malah pecahan beling gelas Nah, dilempar begitu. sekarang apakah masih ada tetua itu? Apa udah nggak ada? Kalau tetua secara secara
dulu masih ada beberapa, cuma kalau penerus-penerusnya kan orang-orang terdekat adalah keluarga kita sendiri. Adalah keluarga kita sendiri yang pasti akan selalu tidak secara langsung mengajak untuk bersih desa, enggak, tapi mengenang dalam arti kenapa ya itu belek harus dibersihkan, kenapa pepohonan itu harus diberi sesaji dan sebagainya. Nah, Saya mau sedikit ya, bercerita sedikit dulu ya Pak. ya, 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 Jadi ya. Ini di interesting banget. iya saya juga di daerah saya itu juga ada pohon randu itu banyak sekali, Pak. Pohon randu itu banyak sekali. Dan akhirnya saya, di dalam novel saya menciptakan tokoh bernama Yuyem. Yuyem itu adalah perempuan tengah baya yang tidak tamat SD, buruh tani dan suka mengambil randu kapuk untuk dijualnya sebagai tambahan penghasilan. Sementara anak-anak muda itu selalu bertanya-tanya pada Yuyem, "Lah ya Yu, kok tumbuhan dibiarkan besar dan nggak ditebang? Karena pohon randu itu pasti akan besar begitu kan dan tampak apalagi ada duri-durinya kan orang takut begitu. Terus diberi sesaji-sesaji. Si Yuyem ini kan adalah masyarakat polos. Dia adalah orang yang sederhana, hanya tidak tamat SD, tapi dia menjelaskan secara runtut dan menurut saya itu ada, tokohnya juga ada sebenarnya. Dia sangat sangat bagi kami sangat luar biasa. Dia bilang bahwa, "Kamu tahu nggak sih pohon randu itu digunakan untuk penanda musim bagi petani atau disebut sebagai Pronoto Mongso atau semacam penanggalan penanggalan yang berkaitan dengan musim menurut pemahaman suku Jawa. Biasanya kan digunakan oleh nelayan dan para petani. Jadi jika pohon randu mulai berbunga artinya kan itu musim hujan. Kalau musim kemarau ya tandanya kulit buah randu mulai mengering dan pecah dan angin menerbangkannya kan, Pak. Nah, kemudian juga bilang, "Gini loh anak-anak, Tuhan tuh menciptakan pepohonan sebenarnya agar manusia turut merawat dan menjaganya. Jadi mereka hidup, tumbuh, berbunga, berbuah, lantas kita menikmati buah dan kayunya. Para pendahulu menanam dan merawat dengan baik sedari kecil, biar bermanfaat bagi anak dan keturunannya. Namun saat kita tumbuh besar malah ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan merawatnya. Bahkan orang ketakutan menganggap bahwa semakin besar dia menjadi rumah bagi pocong, kuntilanak, atau genderuwo. Padahal leluhur dahulu kan menghormati seluruh alam itu untuk menjaga pohon akan ada masanya dia mati. Jadi sebelum mati ya dijaga baik-baik. Nah, kesalahan yang sering kita perbuat itu kan, manusia seakan lupa atau bertindak tidak selaras dengan alam, berbuat buruk pada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sebenarnya gambaran Yuyem itu seperti itu, dah. Kalau menurut Yuyem lagi, masalah sesaji. Sesaji yang ia berikan itu tuh bagi Yuyem adalah bentuk rasa syukurnya pada Tuhan yang menjadikan pohon randu itu sebagai perantara datangnya rezeki dia, agar dapurnya terus mengepul. Dia tidak turut merawat, dia hanya menikmati hasilnya dari para pendahulunya. Dan lucunya lagi kalau bicara, jika pun ada setan yang menghuninya anak-anak, ya nggak apa-apa, biarlah kita anggap dia sebagai penjaga, karena manusia sudah tidak bisa menjaga lagi. Coba bayangkan, jadi pada waktu pemilihan kepala desa malah pohon itu dipaku-paku untuk gambar-gambar para calon kadus begitu katanya, itu menyakitkan loh. Jadi begitu Pak Sutoyo. Oke, Bu. Em, Tetua itu tradisi bersih desa sejak kapan, Lenya? Kalau saya masih ingat waktu SMA itu masih ada, jadi gotong royong ya kerja bakti desa. Nanti, kita kan, ada ini ya Pak, ada pundan, ada makam, pasti makam itu akan Ya. kita bersihkan. Kemudian ada tempat-tempat yang kita anggap, wingit atau danyang itu tadi ada beberapa titik di daerah kami, ada yang namanya Bele itu hampir rata-rata di daerah-daerah kami itu selalu ada mata airnya. Jadi bele itu dibersihkan, diharapkan agar airnya tetap tetap ada. Jadi tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya tuh dibiarkan, tapi terawat begitu, tidak seperti yang saya alami sekarang, udah bener-bener tak gersang, Nah, kalaupun dia ada itu airnya nggak sebening dahulu, begitu. jadi Ya waktu Bu Lina SMA masih ada. mhm. Terputusnya kira-kira tahun berapa itu, Bu? Terputusnya ketika sudah banyak tetua yang sudah mendahului kita pergi ya, karena, Heeh.
sudah mulai generasi-generasi milenial dan modern, saya rasa seperti itu. Maksudnya ketika para sesepuh sudah satu persatu meninggal, sementara anak cucunya mungkin kurang antusias begitu, kurang antusias untuk melanjutkan tradisi itu. Apa Pada faktornya akhirnya ya apa biasanya? kenapa, Pak? Faktornya apa mereka tidak tertarik lagi? Eee, Kurangnya kesadaran ya, Pak, itu aku personal, dalam arti, eee, orang sudah kalau yang saya lihat orang sudah disibukkan di sawah untuk kehidupan mereka sendiri. Mereka sudah tidak lagi, eee, setelah dari sawah aku istirahat di bawah pohon kepoh misalkan, mereka lebih senang pulang pulang gitu. Kalau dulu saya masih ingat betul ketika bapak, ibu, atau tetangga-tetangga saya itu kalau capek nggak pulang, tapi ayo kita di bawah pohon kepoh itu untuk mencari oksigen, begitu. Ayo kita berada di situ, makan di situ, karena tempatnya memang benar-benar bersih. Jadi ada sungai kecil, nanti kita makan bersama di situ. Jadi tempat itu sebagai rumah kedua setelah dari bertani. Tapi saat ini sepertinya sudah tidak ada lagi Tidak ada lagi. gaya-gaya untuk istirahat di mending pulang rumah aja deh. Lagian di tempat itu udah kotor, udah banyak pecahan-pecahan beling, ya siapa mau juga sih, Pak. Iya, iya, iya. Dan itu setiap masa saya pikir ada masa di mana orang-orang peduli, ada masa juga di mana orang-orang kurang, sadar atau kurang peduli bahwa ada manfaat adanya pohon-pohon itu, tidak hanya sekedar dianggap sebagai dayang, tetapi lebih pada kebutuhan akan udara yang segar, capek dari sawah bisa tidur-tiduran, begitu. Oke. Bu, apa yang sering Anda lakukan agar cerita-cerita atau kebiasaan yang dulu pernah Anda lakukan muncul lagi di kehidupan Anda dan Oke. anak cucu Anda nanti, Bu? Silakan. Ya, baik. Eee, Mungkin dengan bercerita ya, Pak, bercerita atau mendongengkannya pada mereka, salah satu media yang efektif untuk mengenang atau mengisahkannya, itu juga ada tulisan. Bisa dengan melalui puisi atau cerpen, bahkan novel. Karena selain mendongengkan, menurut saya tulisan itu akan abadi. Dan ini Pak, satu lagi juga, kebetulan nih kalau kita berbicara tentang Candi Kolo itu tadi, kebetulan di keluarga besar saya ini, setiap lebaran itu, ada pertemuan terah dan para sesepuh kami itu akan bercerita tentang kehidupan masa lalu atau kilas balik begitu. Jadi misalnya tentang buyut saya dulu itu juga seorang petani dan juga, ternak kambing dan bagaimana beliau-beliau menjalani kehidupan dengan segala perubahannya. Mereka bertahan dengan perubahan-perubahan itu. Saya juga sering protes tuh saya sama om saya yang suka bercerita itu. Kenapa sih selalu cerita soal itu-itu aja begitu loh. Dari tahun ke tahun selalu berbicara tentang masa lalu, tentang bagaimana kehidupan kita, desa kita. Lah beliau menjawab, "Linda, tujuan kita itu untuk mengingatkan asalmu. Bolehlah kamu sekarang itu jadi orang sukses di bidang apapun, tapi jangan lupa asalmu. Eee, Elingo sangkan paranmu, begitu katanya. Jadi, ingat dari mana dirimu berasal, jangan melupakan sejarah, buka sedikit sajalah, sesaat gitu, buka ke belakang sejarah keluarga, bagaimana leluhur kita memperlakukan tanah di desa kita, memperlakukan, air, melakukan hal-hal kecil pada alam, kemudian menghormati orang tua, menghormati guru, kemudian menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ramuan, bahkan sampai ilmu titen dalam segala medan. Jadi manusia itu hidup dengan tentram tanpa merusak alam, Lin, dan mereka saling bergotong royong. Intinya seperti itu sih yang saya pahami dari tahun ke tahun, om saya, adik saya tuh selalu Nah, seperti itu, begitu. oke, Bu Linda, dari generasi orang tua ke bawah, ke sepupu-sepupu Anda, berapa orang yang masih tinggal di desa tersebut atau dusun tersebut? Kebetulan, ayah saya masih di desa, ibu saya kan sudah meninggal, jadi ayah tinggal sendiri di rumah, tapi ada kakak kakak keempat saya yang juga tinggal di rumah. Eee, o Om saya juga ada di sana, jadi ada 2 generasi ya, Pak, di situ. Di mana kebetulan juga, anaknya om saya juga konsen tuh terhadap
hal yang sama yang saya alami. Oh iya ya, jadi kami itu sering sharing misalkan bagaimana kondisi di sana. Dan saat ini kebetulan, anak om saya sama kakak saya juga gencar-gencarnya membuat sebuah video tentang tentang segala sesuatu yang ada di daerah kami. Baik itu pahlawan desa, kemudian kehidupan masyarakat di desa, perjuangannya bagaimana, jadi kami saling support di situ. Jadi saya juga tidak merasa sendiri ketika saya pengen, kenapa ya, ternyata ada saudara juga yang mendukung meskipun bagi kalangan anak-anak muda yang di desa saya itu juga tidak mungkin lah Pak, mereka Gen Z ya, boro-boro mau ke bersih-bersih desa pasti lebih seneng main game Mobile Legend. Bahkan lucunya lagi di rumah saya itu ada taman bacaan, saya buat di situ untuk siapapun boleh mengakses di situ. Tapi apa, kadang saya terenyuh juga ketika orang tuanya protes ke saya, "Mbak Linda, anak-anak itu tidak butuh buku, mereka butuh makan," katanya begitu. Jadi saya agak-agak gimananya ini. Terus Ya, kadang Anda saya harus menciptakan lapangan usaha. iya, makanya saya harus punya taktik yang lain nih. Bagaimana saya mengajak generasi muda untuk kembali mencintai tradisi yang lama. Begitu kan itu kan susah. Nah nah apa, media yang paling efektif adalah itu tadi, saya sepakat dengan saudara saya yang membuat konten video. Misalkan kilas balik di sini, oh ini daerah sini dulu, tapi dengan bentuk video karena ini zaman sekarang mudah diterima, Iya, begitu, iya, Pak. iya, iya, iya. Nah, kalau teman-teman Anda masih banyak di desa atau teman-teman waktu kanak-kanak itu? Masih Masih. banyak di desa atau sudah keluar? Rata-rata kalau yang teman seangkatan itu masih, mereka Masih. mereka stay di desa. Dan kalau kita ketemu pasti kita akan, "Linda masih ingat nggak dulu kita, apa Oke. namanya, pergi ke tempat itu, terus kamu sakit panas gara-gara habis mandi di kedong," gitu, terus ibumu marah disangkut pautkan dengan kamu kerasukan jin dan itu jadi obrolan Ber menarik untuk berarti ada kira-kira 10-20 tahun, kekosongan bersih desa ini ya, Mbak, ya, ya. iya, Mhm. kekosongan bersih desa dan kebetulan wilayah kami itu terkenal dengan dalangnya, Pak, dalang wayang Mmm, kulit. Memang kami sesepuhnya banyaknya dalang. Dulu setiap mmm. kali event-event ada bersih desa, kita selalu mengadakan pertunjukan wayang Masih kulit. ada ini? Udah Ini nggak ada? masih ada, tapi tidak segencar dulu. Dalangnya Karena masih ada? dalangnya masih ada, Oke. dalangnya masih ada. Itu generasi keberapa ya, generasi ke kalau dalang bapaknya sudah meninggal tapi Pak dalangnya yang penerusnya masih ada, cuma kan beliau tidak tinggal di desa karena udah di luar kota, cuma ya sering pulang gitu. Iya, iya, Terus iya. ada tetangga juga yang juga dalang, cuma gregetnya nggak seperti dulu lagi, begitu. Gregetnya nggak seperti dulu Iya, lagi. gregetnya nggak seperti dulu. Berarti Ya itu Anda tadi. Anda harus bawa greget pulang, Mbak? Iya, saya itu kalau pulang semangat, cuma kadang generasinya kan sudah berubah ya, Pak. Kadang saya cuma dilihatin, "Mbak Linda ini ngomongin apa sih?" Terus kalau ngobrol sama tetua-tetua, tetua-tetua pun akhirnya mereka begini, Pak, salut saya mereka itu menyadari perubahan. Bukan Mmm, berarti mereka tidak mempertahankan, mereka selalu bilang, "Ilmu pengetahuan itu semakin semakin, tambah." mmm. Kami tidak bisa memaksakan anak-anak sekarang seperti kami yang dahulu. Atau Tapi justru ilmu pengetahuan yang membuat kemunduran ini? perlu lah itu, semakin tinggi semakin mundur gitu. Cuma, eee, pengalaman batin, Mbak, pengalaman batin yang saya rasakan pada tetua itu adalah sebuah batin. Jadi mereka mereka tidak banyak berlogika. Kalau kamu tanyakan Lin pada hatimu, apa yang kamu lakukan itu benar apa salah, tanyakan pada hatimu. Jadi mereka luar biasa loh, ibaratnya dari desa kecil, tergilas zaman, tapi mereka masih survive begitu, Pak. Itu yang saya salut sama tetua-tetua saya desa. "Nggak apa-apa, biarkan, perubahan, tapi kami memiliki prinsip sendiri yang kami anggap itu baik. Kami tidak melakukan korupsi, Iya, iya. kami hanya mencintai alam," begitu katanya Iya, seperti itu. iya, iya, iya. Mhm. Mungkin ya itu yang diomongkan, ilmu pengetahuan itu yang
kemungkinan yang membuat kemunduran. Iya ini nanti perlu diteliti oleh Pak Sutoyo nih untuk persiapan disertasi S3 sih. Iya. Kita kadang menyalahkan perubahan zaman atau faktor eksternal, Bu Linda, atas lenyapnya tradisi kita. Nah, menurut Anda faktor internal apa yang tanpa disadari melenyapkan tradisi-tradisi tersebut? Silakan. Iya, iya. Ya benar Pak, tadi faktor eksternalnya kan diantaranya mengenai kemajuan teknologi, di mana kita mungkin tidak bisa menolaknya. Namun kalau kita berbicara faktor internal, ya saya pikir ada dalam diri kita sendiri. Artinya sikap kita yang kurang peduli, kemudian kita bahkan sering merasa bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang kuno, jadul, ketinggalan zaman, bahkan klenik. Klenik itu kan yang sering dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib, paranormal, dukun, makhluk halus, siluman dan sebagainya begitu. Tetapi sebaiknya kan kita mesti bisa mengidentifikasi mana yang bisa dipertahankan dan yang tidak bisa. Misalnya, saya baru sadar nih Pak Sutoyo, orang zaman dahulu kan selalu menyediakan padasan atau tempayan yang biasanya untuk berwudu dan kendi di depan rumah. Orang tua Ya, bilang, betul sebelum itu. masuk rumah cuci tangan dan kaki, biar jin-jin yang nempel hilang. Sekarang saya baru menyadari, mendapatkan penjelasan itu secara benar-benar nyata di saat pandemi sekarang ini. Oh, jadi mungkin jin-jin yang dimaksud orang tua zaman dulu ya virus-virus itu, ya bakteri itu. Atau ketika kita membesuk bayi yang baru lahir atau pokoknya nanti ke belakang dulu cuci yang bersih dan sebagainya. Ya bayi kan rentan sama virus. Ya logika sederhananya seperti itu. Jadi kalau berbicara lantas siapa yang kini peduli untuk menjaga, merawat, melestarikan, memperjuangkan atau bahkan mengembangkan warisan tradisi dan khasanah kultural, kemudian intelektual, spiritual serta nilai-nilai luhur Nusantara kita, selain kita ya tentunya keseriusan semua pihak, Pak Sutoyo, baik itu negara maupun masyarakat. Karena itu kan merupakan tanggung jawab bersama yang menjadi kunci dari kelestarian tradisi kita agar tidak punah di kemudian hari akibat kelengahan kita sendiri, begitu. Dan tentunya tradisi dan kebudayaan di sini yang dianggap baik secara universal dan bermanfaat bagi publik luas, sangat perlu untuk dijaga dan dilestarikan, gitu. Nah, Bu Linda, saya belum pernah membaca novel Anda, tetapi apa solusi dari novel itu apa? Apakah hanya menceritakan masa lalu atau Anda juga memberi Iya, solusi? oke. Oke, nanti kapan-kapan saya kirim ya Pak Sutoyo, nanti Bapak iya. Jadi mungkin ada sedikit kesimpulan, dari Candikolo ini sendiri. Nanti saya mohon izin untuk membacakan puisinya juga ya Pak, dan nanti Silakan, saya akan silakan. memberikan gambaran sedikit dari apa sebenarnya pesan apa yang saya sampaikan di novel Candikolo. Jadi Siap. ini saya bacakan puisinya dulu ya. Hujan turun deras, anak-anak berlarian riang, membiarkan ketakutan-ketakutan lenyap terbawa air. Langit ada pelangi. Anak-anak tak perlu khawatir tersesat dalam kesendirian. Biarlah kekosongan milik orang dewasa. Tiba-tiba para ibu berteriak, "Cepat balik omah, ojo bali surup-surup, mengko dipangan candi olo. Okeh braholo." Cepat, anak-anak harus segera pulang rumah. Jangan pulang sore-sore, nanti dimakan candikala. Banyak bahaya. Lalu anak-anak terkesiap. Salah seorang anak yang lebih besar menjawab, "Bukankah hidup memang dipenuhi ketakutan? Tak perlu menunggu bakal dimakan siapa. Entah raksasa atau hantu, entah pagi, siang pun malam. Bukankah kita harus selalu hati-hati, terutama pada diri sendiri? Mestinya kekhawatiran kita adalah ketika jiwa pengasih kita lenyap. Ibu, bahaya yang tampak nyata adalah kesalahan yang kita buat. Misalnya mengubah cinta menjadi kebencian pada sesama. Kenapa senja yang disalahkan? Pandanglah pancaran sinar matahari merah kekuning-kuningan, warna-warna langit membaur menjadi lembayung. Sungguh menakjubkan. Lalu seorang ibu kembali berteriak,
Oh, bocah-bocah saiki dikandani wong tuwa ora ngajeni, senengane mangsulilan ngeyelan, digondol wewe kapok tenan. Anak-anak sekarang jika dinasehati orang tua tidak lagi peduli, sukanya menjawab. Mereka sudah merasa pintar dan tidak mau mengalah. Di bawah hantu beneran, mereka akan tahu rasa. Ya, jadi sebenarnya itu udah ada siratan bagaimana novel Candikala itu, Pak. Jadi Oke. jadi begini ya Pak Sutoyo, jadi seniman, pujangga, penyair maupun sastrawan itu kan dianugerahi Tuhan dengan kepandaian berbahasa, kecerdasan emosional dan spiritual, bahkan kemampuan untuk mengejawantahkan tanda-tanda dari Tuhan untuk menjadi sebuah karya seni yang indah. Jadi mereka itu menjadi penyejuk saat dunia terasa kering, mendekatkan sesama manusia dan kehidupannya. Itu tujuan dari seorang penulis sebenarnya, termasuk dalam kasus Candikala ini. Begini loh sebenarnya, gitu. Jadi penyair, misalkan penyair itu kan memiliki intuisi tinggi untuk mengajak pembaca melalui puisi-puisi yang diciptakannya. Gaya bahasa atau penuturannya kan sudah menunjukkan sifat, karakter, keadaan hati, bahkan penulis itu mampu mengajak pembaca untuk memasuki dunianya. Disitulah puisi, novel, atau karya seni itu mengajarkan kita untuk memelihara ilusi-ilusi atau imajinasi itu uh, sebagai kekuatan. Dan kata-kata juga sebagai kekuatan. Artinya karya seni atau sastra sebenarnya adalah pengalaman batin yang begitu dalam dan sangat luas sekali. Begitu, Pak Sutoyo. Bu Linda, ada rencana untuk tinggal di dusun lagi? Saya itu mungkin kalau tinggal di dusun, tidak ada, tapi saya akan selalu menyempatkan pulang. Dalam arti, saya itu saya tidak akan lupa sangkan paran saya, Pak. Saya tidak bisa hidup di hingar-bingar perkotaan seperti ini, cuma karena Eh, keluarga dan anak saya lahir di kota, saya juga tidak bisa menolak perubahan itu. Artinya saya Oke. akan seperti tetua desa saya. Saya bisa menerima perubahan, tapi saya memiliki prinsip sendiri dalam berkehidupan. Bahwa saya suka di tempat-tempat yang tenang sebenarnya, jadi saya akan selalu pulang begitu. Akan selalu pulang. Akan selalu pulang, saya tidak akan melupakan sangkan paran saya, itu harus selalu saya ingat. Oke. Rumit kita ini, Bu. Iya, saya juga bingung. Ka- kalau kalau Anda tanya saya juga, mungkin saya juga bingung bertanya apa menjawabnya. Tapi saya sangat berterima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan Pak Sutoyo loh untuk kita ngobrol-ngobrol. Saya pengen ngobrol waktu itu sama siapa ya kalau ngobrolin kayak gini, nanti saya dianggap orang aneh, tapi gimana ya, saya pengen menyampaikan gitu. Banyak, banyak Bu, banyak Bu. Termasuk yang kemarin orang Dayak Bu. Ya, orang Dayak juga, ini saya matiin aja deh. Orang Dayak juga udah berkembang di Jogja, udah berkembang di Jawa. Ini juga suatu kebingungan juga ya. Namanya garis hidup, kadang kita dibawa kemana, tapi kita Iya, pengen balik ke kampung juga. Dan ini terjadi iya, oleh banyak narasumber juga. iya. Ya begitulah. Ya, Absurd ya Pak jadinya. Hidup ini memang absurd, Pak. ya itu, Aduh. ya itu. Iya, jadi, eee, tentunya apa ya, Pak, hikmahnya itu, saya pernah mengalami culture shock ketika saya tinggal di Semarang, itu baru di Semarang. Baru di Ketika Semarang. iya, saya hidup, sederhana di kampung, dengan gaya di kampung, tiba-tiba harus dihadapkan dengan berbagai teman dari berbagai belahan dunia manapun, saya seperti orang yang sangat bodoh sekali. Tapi teman-teman saya bilang, "Kamu tidak bodoh, Linda, kamu itu polos." Orang polos dan bodoh itu berbeda, tapi saya suka kamu seperti itu. Ada satu dosen juga asalnya dari NTT atau NTB ya waktu itu. Bertutukan deh kalau nggak salah. Dia cerita waktu ke Jakarta, bingung kok bisa rame. Lalu ada yang tinggal di Papua pergi ke Jakarta.
Saya lihat di kereta kok orang bisa banyak begini. Tapi saya punya tips, Pak. Waktu itu saya kan sakit hati juga nih. Aduh, aku bener-bener culun nih, bener-bener dari desa banget. Karena saya waktu itu kan suka menulis puisi, sakit hati, saya suka Ya, menulis di medsos. Jadi saya menulis puisi-puisi tentang negara-negara di belahan dunia. Ada Rumania, ya. ada Kirgistan, Turki, sampai saya di Japri. Linda, kamu liburan ke sana beneran ya? Kok kamu bisa tahu tuh di sana ada ini, ada ya saya ngomong, "Saya liburan." "Berapa duit di sana?" "Enggak, saya menggunakan kendaraan puisi untuk berlibur ke sana." "Oh, kok kamu bisa tahu ya di sana ada pohon mawar, ada taman mawar?" Makanya sebenarnya kamu itu berlibur tidak perlu kamu banyak uang, tidak perlu bawa koper ransel, nggak perlu. Cukup kamu membaca buku, pakai peta, pelajari, sudah deh jadi. Jadi mereka yang bener-bener nah sekarang gantian aku yang agak sombong ya. Saya nggak pernah ke Moskow, tapi saya tahu. Jadi ya nggak mau kalah saya jadinya Pak Sutoyo. Ya itu tadilah. Ya, interesting, interesting. Iya. Ya, kehidupan kita ini dibikin begini. Oke, terima kasih Bu Linda atas waktunya. Baik Pak Sutoyo. Ya, kita ketemu di Terim Semarang. baik, terima kasih. Nanti berkabar kalau tindak Semarang. Siap, Siapa tahu siap, bisa meet siap. up. Nggih, sehat-sehat Pak Sutoyo. Salam kagem Mbak Sukma. Je, Nggih, matur nuwun. saya izin live nggih. Ya, gitu. Nggih. Terima kasih.